Nah, jadi JL Talks ini adalah salah satu tempat terbaik buat kalian yang suka dan mungkin tertarik dengan pembahasan tentang toxic masculinity. Bener banget tuh. Nah, JL Talks ini bisa kalian akses melalui website official Genderlines ya teman-teman. Oh iya, BTW nih Ted, kalau kata pepatah sih, tak kenal maka kata sayang. Gimana kita perkenalan diri dulu gak sih? Boleh banget, boleh. Aku Kalisa Tania, bisa dipanggil Tata. Dan aku Keisha Munawarani, bisa dipanggil Teta. And we are the Dynamic Twins. Dynamic Twins adalah tim peneliti yang menghadirkan inovasi berupa website edukasi toxic masculinity, yakni Genderlines, yang ditujukan pada peserta didik SMA Ignatius Global School Palembang, teman-teman. Wih, asik nih. Oh iya, Ted. BTW, kita pembahasannya langsung mulai aja gak sih? Bentar, kita kan punya bintang tamu, Astaga, iya lupa lagi. Oke, boleh dong, kita panggil kali ya. Oke. Silakan Mias dan teman-teman. Halo. Hai. Halo. Oke, jadi ini dia guys bintang tamu kita pada episode kali ini. Sebelumnya mungkin perkenalkan diri dulu Miss dan juga teman-teman sekalian. Halo, nama Miss Vina ya Prani. Kalian panggil aja Miss Vina. Miss mengampu mata pelajaran sosiologi. Oke, Miss Vina, kalau sebelahnya boleh dong. Halo, nama aku Indana Masalila, biasa dipanggil Caca. Aku salah satu murid di SMA Ignatius Global School, kelas 12 IPS 4. Oke, kalau yang baju hijau ini. Kalau nama saya Jordan Laki Antoni Pang, sama seperti Indah Naima, saya berada di kelas 12 IPS 4 atau kelas Humaniora. Wih, asik. Sebelumnya kalian udah tahu belum sih kayak podcast ini ngebahas tentang apa? Tahu dikit lah. Iya, pernah dengar. Iya. Oke, tentang apa tuh kalau Tentang toxic masculinity sebagai topik utamanya kan? Betul, Ya. betul banget tuh. Tapi sebelum itu kalian pernah nggak sih dengar kayak tentang toxic masculinity? Sering banget. Dari TikTok. Oh, dari TikTok ya. Iya, pertama kali kita di TikTok. Edukasi Iya. lewat TikTok ya. Oke. Iya. Mau Boleh dong tuh. spill menurut kalian gitu loh, toxic masculinity itu apa ya nggak sih? Iya betul. Iya. Mungkin pengertian singkat aja sih. Siapa? Dimulai dari Ya, saya. boleh, Oke, boleh. kalau menurut Jordan, toxic masculinity itu adalah suatu fenomena atau suatu sosial kultural yang terbentuk karena adanya budaya patriarki. Jadi mengedepankan pria sebagai status sosial sehingga ya terjadilah bentrokan di pria itu sendiri dan menjadi sangat toksik bagi pria itu sendiri di sisi maskulinitasnya. Oh, begitu. Ya. Indah mungkin mau kalau aku berpendapat? sendiri sih nggak beda jauh dari Jordan, tapi mungkin aku bisa nambahin kalau misalnya itu tuh sangat kayak berdampak banget ke kayak para pria gitu, karena toxic masculinity ini kan narasi yang ada di masyarakat sekarang kan. Betul. Dan narasi ini tuh kadang kayak back and forth gitu, karena kadang ada yang bilang kamu kurang maskulin atau kamu terlalu maskulin. Jadi menurut aku juga kurang lebih memang sama, ini tuh narasi yang ada di masyarakat yang dimana sangat berdampak banget ke pria sekarang. Ya maupun perempuan ya. Indah. Benar. Kalau Miss Vina sendiri kira-kira gimana nih pendapatnya dalam perspektif sosiologi gitu Ya, mungkin ya? sosiologi ya. Kalau kita bicara toxic masculinity, berarti ada masculinity-nya. Berarti kalau di sini kita lihat ada nilai atau kayak ada ekspektasi di dalamnya. Jadi kayak mereka tuh laki-laki dituntut ini, laki-laki harus ini. Benar kata Jora, ada budaya patriarki di dalamnya. Kalau di sosiologi juga. Terus kayak mereka tuh kayak jadi mungkin ada ekspektasi tertentu dari masyarakat yang diharuskan khusus untuk laki-laki gitu. Nah itu mungkin kayak singkatnya. Jadi mereka tuh kayak ada beban tersendiri sebagai masculinity. Setuju banget. Kalau dari Jordan sendiri, menurut kamu mungkin apa saja sih yang sifat yang dianggap tuh kayak jantan banget atau mungkin lebih paling dihargai gitu dari seorang laki-laki itu sendiri? Oke, kalau menurut saya jantan itu kan sebenarnya lumayan general kan, apa tuh pengertiannya. Tapi menurut saya cowok yang bisa dikatakan sebagai jantan itu ketika mereka biasanya menggunakan power atau tenaga fisik mereka. Karena kan secara biologis pria itu memang dilahirkan dengan energi atau kekuatan yang lebih besar gitu daripada perempuan. Iya. Betul. Tapi kamu kayak ngerasa mendapatkan pengakuan dan sosial gitu nggak sih kalau misalnya kamu menerapkan sifat-sifat yang kamu sebutin tadi?
dalam kehidupan sehari-hari? Oh ya, tentunya terjadi pengakuan yang lebih tinggi di satu sosial yang lebih tinggi ya, karena kita menggunakan tenaga kita kayak wow cowok ini sangat contohnya kayak wow cowok ini sangat maskulin sekali karena mereka menggunakan tenaga fisik dan menjaga maskulinitas mereka gitu loh. Tapi menurut kalian ya, maskulinitas yang disebutin sama Jordan tadi itu emang selalu identik sama laki-laki ya? Kalau dari Miss, kalau melihat dari sosiologisnya ya, atau kayak melihat pandangan ini, mungkin kalau masculinity itu nggak selalu kayak misalnya beban kerja cowok fisik harus kuat. Tapi kita kalau lihat di masyarakat mungkin banyak kan perempuan juga ada yang mereka juga bekerja terpaksa untuk memakai fisiknya. Nah gitu. Jadi kalau di sini memang kalau kita bicara toxic masculinity, nah itu baru kita harus cowok yang fisik, nggak boleh cewek lah, itu baru kayak Terus gitu. juga biasanya tuh kan kalau misalkan perempuan itu identik dengan perilaku yang feminim ya. Kalau menurut kalian sebagai perspektif wanita gitu ya, kita sama-sama wanita kan, jadi kita ngerasa kayak apakah wanita tuh perlu gitu sifat maskulin sendiri? Kalau menurut aku sendiri sih sejatinya sifat maskulin ini kan yang sifat-sifat yang harus kuat, harus banting gitu kan biasanya. Kalau menurut aku sebenarnya semua manusia itu ada, cuman karena status quo sekarang itu ada narasi-narasi tertentu, makanya emang terpisahkan gitu loh. Jadi laki-laki harus punya sifat maskulin, sedangkan wanita enggak. Tapi sebenarnya sekarang itu harusnya semua orang itu tuh punya dan bisa nyaman untuk menunjukkannya gitu loh. Karena kan contohnya kalau sifat maskulin kan harus kuat gitu kan. Gak mungkin kan cewek gak boleh kuat gitu loh. Kayak kita tuh lebih ke harus nunjukin kalau misalnya oh cewek juga bisa kuat gitu loh. Gak cuma cowok aja. Berarti semuanya harus balance ya, Cak? Iya. Kasian juga cowoknya. Terus kamu kuat, kamu gak nangis. Ini toxic nih. Iya, terkena mental health-nya juga ya. Jadi merugikan laki-laki itu sendiri juga ya. Iya, benar sekali. Kalau misalkan dari perspektif yang kayak profesional, Miss, mungkin bagaimana kalau Miss melihat toxic masculinity itu tuh gimana gitu di lingkungan sekolah kita sendiri? Kalau di sekolah mungkin kita lihat toksiknya itu kadang kan kalau anak-anak nih SMA nih, cowok-cowok yang lagi puber nih. Nah itu biasanya tuh. Cowok yang harus menunjukkan aku adalah pemimpin. Adalah cowok yang macho nih gitu. Tapi memang sih kalau misalnya di kalangan mereka kan ada sendiri, kamu kalau nggak gini nggak cowok gitu kan. Si pergaulan mereka ini, nah itu mungkin terwujudnya dari situ kalau misalnya dari perspektif guru yang mengajar gitu kan. Di manapun kalau misalnya mereka bilangin, ayo kita adu panco gitu kan, walaupun main-main gitu kan, tapi mereka kayak mau ingin di masa puber itu memperlihatkan kalau mereka tuh memang sudah jadi cowok nih. Kalau di sekolah gitu. Betul. Jadi kayak ekspektasi mereka tuh terhadap laki-laki tuh lebih gede gitu ya. Iya, ekspektasinya gede banget. Oke. Tapi gimana kalau siswa laki-laki itu nggak memenuhi standar kejantanan yang Miss sebutin tadi tuh? Ada juga, tapi mereka kalau Miss lihat sih, kalaupun mereka kan ada pergaulan masing-masing nih, nah, mungkin mereka tidak menunjukkannya secara misalnya kalau misalnya diajak ini, mereka mungkin punya perspektif sendiri. Aku mau kayak gini, jadi diri aku sendiri gitu. Ada juga kayak gitu. Tapi sejauh ini sih ikut gak sih? ada juga. Tapi sejauh ini kalau cowok yang misalnya dia tidak memperlihatkannya, ya memang gitu jadi dia. Terus banyak kok mereka juga aktif di OSIS, aktif di semuanya. Jadi kayak tetap ada yang kayak gitu, tapi ada juga sisi lain mereka juga mau menunjukkan dirinya kalau nggak harus sih ke toxic masculinity atau kayak menunjukkan dia tuh aku cowok beneran gitu. Tapi kalau dia bisa berkreasi dengan diri dia nggak apa-apa. Setuju banget, setuju. Berarti Miss setuju kalau misalnya banyak cara lain untuk menjadi jantan selain menuruti hal-hal fisik atau menurut status Tanggung jawab mereka. bisa jadi jantan. Iya. Mindset juga bisa kan, nggak selalu gara-gara kekuatan doang gitu yang dominan. Iya. Betul. Tapi kalian ada nggak kayak sesuatu yang mau melawan atau enggak tuh apa ya yang buat Miss Defend kali. Iya benar. Defend perilaku tersebut gitu. Defend kayak perilaku toksik
masculinity. Mungkin secara singkat aja atau kayak garis besar. Kalau aku udah Boleh dijelasin lagi nggak, diumpamain lagi bagaimana? Defend. Iya, defend Enggak, itu maksudnya artinya kayak apa? Kalau misalnya dia dari kalian tuh ada laki-laki yang nggak memenuhi standar kejantanan yang Miss jelasin tadi. Iya. Dari kalian tuh ada nggak sih kalian pernah ngelihat sanksi sosial atau nggak tuh apa yang dirasain sama laki-laki itu karena mereka tuh nggak mampu buat memenuhi standar kejantanan itu? ada kayak ini ada aku pernah ngeliat gitu kan, kayak ada contohnya laki-laki A sama B dan B ini sama teman-temannya, kayak B sama teman-temannya tuh kayak ngajak panco gitu, kayak oh ayo kita kayak bebala ya ala orang gitu kan, kelas makan lagi gitu kan. Nah tapi si Ani nggak mau karena emang dia merasa kayak ya, dia bukan di situ, dianya tuh bukan, he doesn't belong there gitu kan, jadi dia nggak mau dan langsung kayak kamu malu ya, kamu cewek kayak gitu, biasanya aku ngeliatnya kayak gitu dan kayak gimana ya, ngelihat. Dan itu kan dilihat dari yang B kan. Kalau dilihat yang A tuh jadi dia merasa dia tuh beda, dia tuh salah gitu loh. Padahal sebenarnya enggak kan. Iya. Itu normal ya gitu ya. Kalau Jordan sendiri kalau misalkan nih takut gitu mungkin dirasa tidak jantan atau tidak maskulin, itu pernah nggak, dan di situasi apa sih kira-kira? Tentunya pasti pernah. Salah satunya adalah narasi kalau misalnya cowok itu nggak boleh nangis. Padahal kan nangis itu adalah sesuatu hal yang sangat natural bagi setiap manusia. Ketika capek, ketika sedih akan sesuatu, dan ketika cowok itu mengeluarkan air mata, itu akan dipandang society, dipandang masyarakat itu kalau misalnya cowok itu nggak bisa jantan dan nggak bisa menahan sakit. Ya, nggak bisa menahan sakit yang dirasakan gitu loh. Padahal kan itu salah satu ungkapan ekspresi kelelahan dan kesedihan kan. Iya. Nah, ketidakjantanan itu kan tentunya berkaitan secara langsung sih sebenarnya sama toxic masculinity. Iya. Menurut kalian kayak kenapa toxic masculinity itu bisa merugikan laki-laki? Mulai dari Miss dulu mungkin. Kalau dari Miss pasti merugikannya dalam konteks ekspektasi masyarakat kita, khususnya kalau culture kita kan culture anak timur banget nih gitu kan. Banyak budaya culture-nya, kalau cowok itu sudah terbiasa mereka kerja, mereka ini. Nah, itu tuh kayak jadi beban ke mereka sih, makanya jadi toxic gitu kan. Ada yang beneran mau menunjukkannya tapi kadang caranya yang salah. Ada yang memang memilih jalan dia tapi karena dia berbeda sendiri nih. Jadi kayak dia dianggap mungkin kamu nggak masuk ke kategori yang ini nih cowok banget nih gitu kan, padahal ya nggak apa-apa asal mereka kan bisa. Sebenarnya kata jantan, kata maskulin itu kan tergantung dari menurut Miss ya, yang pasti harus ada sifat tanggung jawab sebagai cowok. Nah itu yang dilihat, jadi kayak tanggung jawab dia, gimana dia menjadi cowok yang bisa memimpin, tapi bukan dikategorikan harus secara fisik dia. Kamu harus kuat di depan, kamu harus selalu tangguh, kamu harus ini. Nah, itu kan juga jadi kayak ekspektasinya itu berlebihan. Nah, itu yang dimaksud dengan masculinity itu toxic. Tapi emang sebenarnya toxic masculinity itu salah diartikan sebagai sebenarnya cowok tuh harusnya gentle, tapi mereka tuh menangkap gentle itu sebagai toxic masculinity. Iya, menjadi toxic dianya. Iya, jadi ekstrim. Enggak selalu sih, Kak. Tanggung jawab kamu jadi cowok itu dipertanyakan. Cewek juga sebenarnya punya tanggung jawab. Iya. Nah, itu yang sebenarnya itu yang jadi intinya sih. Kalau kalian melihat perilaku toxic masculinity di sekolah kita tuh kayak nganggapnya gimana? Apakah mungkin keren atau mungkin kayak sesuatu yang mengkhawatirkan gitu? Ya menurut Jordan deh gimana? Saya kan Jordan cowok. Jordan kan cowok, sebagai cowok gitu ya. Oke. Betul. Berarti pertanyaannya menyinggung gitu nggak ya, kayak toxic masculinity itu berbahaya nggak untuk cowok gitu kan? Iya. Ya, tentunya sangat berbahaya bagi cowok gitu, karena kan mereka nggak bisa berani berekspresi nantinya, dan ini akan beruntun juga ke hal lain. Ambil contohnya gini, banyak persepsi masyarakat nih kalau misalnya cowok-cowok ini sudah lulus gitu, cowok-cowok ini tuh tertarik dalam untuk menjaga orang yang sakit, mereka mau bekerja di rumah sakit. Tapi persepsi masyarakat itu rumah sakit itu adalah okupansi, profesi yang okupansinya tuh biasanya adalah wanita gitu kan. Iya, padahal kan cowok juga bisa menjadi perawat, menjadi dokter gitu kan. Nah, dengan begitu mereka kayak
hesitate, mereka kayak mau nggak mau gitu loh. Mereka bakal takut kalau misalnya mereka memilih jurusan atau memilih profesi yang berkesinambungan atau yang berkaitan dengan kesehatan atau yang bekerja di rumah sakit gitu loh. Sehingga ya itu bakal membuat mereka profesinya lebih sedikit dan Terbatasi. ekonominya bisa tertimpang gitu loh dengan wanita, terlimit. Iya, benar kata Indah. Mereka bakal terlimit sektor pekerjaan mereka. Padahal seharusnya semua lingkungan profesi itu harus inklusif terhadap betul. pria maupun terhadap perempuan. Ya. Betul. Karena yang aku lihat sendiri ya sebagai point of view gitu ya, Iya. kayak masih banyak laki-laki yang kayak takut gitu ngambil misalkan mau club dance gitu atau Iya. bikin, aduh jangan deh, enggak Iya, ntar benar. dimainin sama Iya. teman-teman lain gitu kan, Iya. jadi kesannya mereka mendorong diri mereka sendiri gitu, padahal itu kemauan mereka sendiri kan seharusnya. Iya. Itu jujur sangat mengkhawatirkan ya, karena Iya. kan mereka harusnya bebas untuk berekspresi, mereka Iya. harusnya bebas buat kreasi mereka dan kreativitas mereka sendiri Iya. sih. Tapi Oke. ngomong-ngomong soal ngekspresiin, menurut kalian gimana sih cara kayak biar kita tuh bisa mendukung ya mungkin Iya mungkin. laki-laki dengan bisa biar dia tuh bisa lebih apa ya kayak ngelakuin apa yang mereka mau tanpa harus terbebani sama ekspektasi yang nggak realistis itu. Itu sih sebenarnya simple, cuman aplikasinya aja kan. Iya betul. Caranya Iya. tuh ya Agak normalisasi, kita buat space di masyarakat. Kita tuh harus kita tuh harus ngilangin narasi ini dari pikiran kita dulu, karena kan Iya. kita yang membuat, sebenarnya masyarakat itu yang membuat adanya kayak narasi di masyarakat itu kan. Konstruksi. Iya. Sudah ada stigmanya. Iya, Makanya kita kita harus mengubah. harus hilangin dari diri sendiri kayak Iya. kalau misalnya kita buat ini ya, contohnya kayak toxic, non toxic, terus di sini ada masculine, feminine. Kayak kalau orang tuh kalau nggak non toxic, mereka jadi masculine atau nggak feminine. Yang non toxicnya jadi abu-abu. Mereka tuh langsung kayak digeser ke feminine. Kita tuh harus kayak buat safe space buat mereka tuh kayak nggak dilema lagi. Karena kan sekarang tuh orang-orang tuh kayak kalau nggak kamu terlalu maskulin, kamu kurang maskulin. Jadi kayak mereka sendiri dilema gitu kan. Ada ekspektasi yang sebenarnya agak kontradiktif juga. Jadi mereka nggak tahu, mereka tuh ada burden yang mereka mereka simpen. Jadi kayak mereka mau memvalidasi perasaan itu juga nggak bisa gitu loh. Jadi kita sendiri yang sejatinya emang harus merubah narasi itu sendiri dari diri kita. Kayak kita nggak harus punya ekspektasi tertentu pada seseorang, karena pastinya kan gimana ya, kalau memisahkan bener-bener yang kayak toxic masculinity itu kan bener-bener kita tuh menekan banget ke mereka. Kalau punya ekspektasi ke orang sebenarnya nggak apa-apa, cuman kayak menekan dan memisahkan, mengkotak-kotakan tuh agak kurang aja sebenarnya. Iya, Jadi berarti emang dari kita pemikirannya sendiri. harus lebih Open. terbuka ya, Cak. Kalau menurut Miss sendiri gimana? Setuju nggak sama Caca? Setuju. Cara Iya. mungkin aplikasinya ya. Mungkin kayak podcast sekarang kalau Iya. bisa memberikan Iya, betul. edukasi, Iya. terus ini kan ditonton nih misalnya. Terus yang pertama sih kalau kita mau bikin perubahan kayak gini ya, misalnya merubah narasi, kita pakai agen sosial. Jadi agen sosial pertama yang paling penting pasti keluarga itu sendiri. Iya. Karena cara dinanemin ke anak dia, khususnya cowok cewek itu sama aja. Mereka kayak apa itu maskulin, feminim, tapi ketika mereka sebenarnya kan tanggung jawab mereka dan kayak gimana mereka menjalani hidupnya gitu kan. Iya. Jadi pilihan mereka, ekspresi mereka itu kalau kita diajarin dari keluarga dari kecil udah bisa nih orang tua ngarahin, kamu nggak apa-apa kayak gini, asal kamu nyaman, asal kamu bisa ekspresi dan itu yang positif. Nah, Iya, terus udah ke keluarga, udah dapat nih edukasi yang benar. Kadang kan emang sih kalau kita bentuk keluarga kan kadang jadi mama papa belum siap nih, gimana sih didik anak yang baik gitu kan. Nah itu bisa belajar lewat podcast kayak gini bisa. Jadi makanya kayak bagus banget kan memberikan edukasi kayak gitu. Terus abis keluarga baru ke teman sebaya. Nah ketika keluarganya sudah oke, sudah dapat nih edukasi teman sebaya, ketika mereka masuk ke lingkungan mereka kayak sekolah gitu kan. Nah di sini mereka pasti sudah bisa mikir nih gimana sih, oh di keluarga aku nggak apa-apa kok ekspresiin aku cowok tapi aku nangis nggak apa-apa, atau memang nggak ada ekspektasi yang beneran bikin mereka terbebani gitu. Nah di sini kan mereka juga bisa sosialisasi, nggak apa-apa kok kita semuanya teman kan, pergaulan berarti kayak nggak ada lagi sanksi-sanksi tadi, benar nggak? Habis sudah ke keluarga barulah kita kalau udah gede kan sudah Bisa mikir sendiri. mikir sendiri. Iya. Terus jangan sampai terprovokasi sama kayak di TikTok kita kan belajar ada Iya, banyak standar TikTok. standar TikTok, standar ini ya kan. Banyak ya, banyak. Iya, Jadi standarnya dari situ banyak. kita bisa kayak
pilih-pilih nih informasi ini benar sih menurut aku, tapi ini kayaknya kurang. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kayak menurut agen sosial barulah kita ke lingkungan yang beneran real, ya. Baru diaplikasikan gitu Iya, ya. diaplikasikan. Jadi kayak itu sih mungkin kalau misalnya kita mau berubah dari sesuatu dari kecilnya dulu. Oh. Tapi justru menurut aku ya, step paling susah dari yang Umi sebutin itu adalah lingkungan teman sebaya nggak sih? Iya. Iya. Apalagi laki-laki. Iya, apalagi waktu puber. Iya, yang bisa Iya. Emosinya belum bisa terkontrol dengan secara benar gitu. Iya. Misalnya laki-laki tuh cenderung ya kalau di sekolah ini sendiri tuh kayak mereka berkumpul dengan komponen laki-laki sendiri. Mereka kayak Kita merasa, laki aduh nih, gengsi, Iya, gengsi nggak mau. Iya, benar Gengsi benar mereka, benar. mereka gengsi, mereka mau kelihatan, oh gerombolan ini keren nian kalau misalkan mereka tuh cowok-cowok semua. Iya. Kalau misalkan ada gitu ya cowok yang kita main sama cewek gitu, aduh ini mah, aduh lemah Melenceng nih gitu. orang Iya. kata ya. Masih gitu kan. Biasanya Iya. itu masih terjadi dan Iya. harus diubah sih. Iya. Kalau pikirnya Kita karena perlu kesadaran iya kolektif. betul. Ya, betul. kita perlu kesadaran kolektif bahwa pertemanan itu tuh enggak boleh eksklusif ya, Iya, harus inklusif, harus inklusif. berteman dan siapapun selama itu membawa kebaikan, membawa kepositifan, positif. iya unsur positif. Benar banget. Kalau kalian sendiri mungkin kayak pernah nggak sih ngelihat kayak tren yang dimana siswa laki-laki itu kan maskulin ya, Iya. dan mereka tuh mungkin mengalami penolakan sosial terhadap masyarakat sekitar mereka. Mungkin mereka Iya. tidak diterima atau mungkin mereka even worse ditindas dan lain dibully gitu Iya. gara-gara mereka berbeda sama mas Dianggap iya laki-laki pada Iya. umumnya gitu. Iya. Mungkin ada Yang nggak experience sesuai sama boleh konsep. share gitu sama GL Tax ya. Berat sih sebenarnya. Ini agak berat sih emang. Iya. Secara realistis aja gitu. Mungkin Caca bisa dulu karena belum kepikiran. Kurang kepikiran Iya, ya. ha, iya. Kalau aku salah satunya tadi kan yang ada aku sebutin kalau misalnya ada aku lihat orang yang diajak panco gitu kan, ada laki diajak panco, dia nggak mau karena menurut dia emang nggak mau gitu, cuman kayak ekspektasi teman-temannya kayak ya ayo biar kita sama-sama kuat gitu kan, nunjukin kalau kita kuat, tapi dia nggak mau, dia langsung kayak diejek-ejekin. Aku nggak ngeliat banget yang benar-benar sampai dibully gitu, aku nggak lihat, cuman lebih ke kalau sekolah itu lebih ke biasanya kayak disindir, dan disindir kayak dia tuh biasanya gini loh, dia ini, atau enggak kalau misalnya mereka mau panco lagi nanti kayak gak usah ajak dia lah kan dia nggak bisa, nah ya gitu biasanya kayak Iya, iya. Jadi itu memang sering loh, Iya, itu sering real. ada Itu prejudice, nggak iya. cuma sebenarnya case-nya tuh nggak cuma panco. iya Kayak Olahraga nih. iya Iya, olahraga juga. kamu cowok kok gak ikut sih basket gitu. Iya kan Iya. cowok Iya, gitu. padahal kan olahraga semuanya sama, yang penting Iya, sehat betul, gitu kan. Iya. Yang penting suka nggak sih kalau kita mau ngelakuin Iya. sesuatu itu kayak Iya. nggak harus dibatasi dengan gender, maksudnya nggak usah Lebih ke minat kali ya, lebih Iya. ke Iya, sesuai dengan karena minatnya sejatinya masing-masing. hal-hal itu hobi barang itu kan genderless, Iya, kayak terserah genderless, kamu betul. sendiri. Iya, Tapi heeh. pemikiran kayak gitu tuh emang kayak pemikiran kaku nggak sih, Miss? Iya, Betul. benar banget. Hmm. Kayak kaku banget sih, nggak open mind gitu kan. Iya. Kayak mereka mungkin terpengaruh kayak selain kalau anak SMA kan sering buka Instagram lah, Iya. terus kayak kalau di TikTok kan kayak misalnya ada deh fenomena misalnya ada yang dia viral nih, tapi viralnya itu karena kayak mimi peri gitu kan. Nah itu kan tapi kayak itu kadang mujat dia, tapi kadang suka juga. Nah, kayak Iya. gitu. Jadi kayak mereka ada standar pikiran Betul, 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 betul. terus kayak ada istilah juga sih kayak misalnya nih rumput ya. Kalau rumput kan kalau indah kan harus estetik sama semua. Iya. Iya. Ada satu yang nonjol pasti digunting. Iya. Nah, jadi kayak ekspektasi mereka tuh kayak gitu loh. Kalau misalnya kita ngelenceng dikit, wah pasti dianggapnya makanya cut off. Jadi kayak nggak khawatir kan sebenarnya kalau perspektif kayak gitu. Mereka menekankan standar ke orang lain gitu kan, standar Iya. mereka. Benar, padahal ya kalau nonjol satu ya udah kalau nonjol lagi ya udah bikin lagi kayak Iya. gitu kan. Iya. Biar Betul, lebih betul. estetik. Nah, Iya. Lebih estetik Iya. ya. Pastinya estetik Iya. ya. Berarti kan standar-standar ini tuh sudah terkotak-kotakan antara energi feminim, itu kan antara energi feminim dan juga energi maskulinitas. Dan solusi yang kita semua setuju adalah kita mencoba berdialog dengan banyak orang, menambah pertemanan dengan banyak orang, sehingga kita bisa membuka opini yang baru, membuka wawasan baru bahwa semuanya tuh equal gitu, bahwa semuanya tuh boleh diikutin gitu. Selama itu membawa energi yang positif gitu loh. Itu ya. Tapi menurut kalian yang kayak norma-norma, maksudnya yang kayak
mengkotak-kotakan yang kaku itu justru membatasi kalian gak sih buat mengekspresikan diri kalian? Iya. Pasti. Iya, itu sangat pasti berdampak ya kepada society as a whole secara keseluruhan. Ya tadi yang seperti kita bahas itu menutup kreativitas mereka, menutup cara mereka untuk berekspresi ya, dan itu bisa mengakibatkan banyak hal yang secara tidak langsung akan terjadi gitu loh. Contohnya apa? Contohnya mental health yang decline atau yang menurun kesehatan mentalnya karena mereka tidak pede atas diri mereka sendiri karena dikucilkan oleh masyarakat. Terus ya tadi yang secara benar-benar enggak langsung itu bisa menutup lapangan pekerjaan mereka atau sektor pekerjaan mana saja yang bisa mereka kerjakan gitu loh. Jadi memang banyak dimensi datangnya dampak-dampak yang akan terjadi. Kalau ngomongin soal kayak gitu juga secara experience aku sehari-hari gitu ya. Kadang suka ngeliat kalau misalkan cowok-cowok gitu lagi presentasi atau mungkin lagi public speaking di kelas, mereka suka dikucilkan karena ngerasa wah dia terlalu kritis, dia terlalu cerewet gitu. Dia nggak bisa masuk bagian dari cowok. Yang kalau dari stigma sosial masyarakat kan dikotakan kalau misalkan cowok tuh mungkin lebih dingin, lebih misterius gitu, lebih misterius ya. Jadi kayak terkadang aku kalau ngelihat hal-hal kayak gitu tuh, waduh, ini kapan bisa berkembangnya gitu pemikirannya sebenarnya sama orang kayak gitu. Karena mereka tidak bisa membeda-bedakan mana yang positif dan mana yang negatif gitu. Dan pikirannya terlalu tertutup. Betul. Benar. Nah, kalian pernah nggak sih jadi target atau sanksi yang diakibatin sama norma maskulinitas itu mungkin waktu presentasi atau kayak tadi tuh contohnya. Miss ada Siapa duluan nih? Miss lihat ya sebagai gurunya. Kadang mungkin memang tapi sebenarnya kalau dia presentasi kan, kalau cowok yang lebih vokal terus kayak mereka bisa mengekspresikan dirinya itu lebih bagus karena guru kan ngeliat perspektifnya, oh ini anak tahu nih pengetahuannya luas nih. Sedangkan sama orang yang mungkin dorong-dorongan gitu. Iya, dorong-dorongan terus kayak kaulah gitu. Istilah Palembang malas sama orang kayak gitu. Padahal itu sebenarnya yang dilihat guru tuh itu bukan yang cowok aku diem, aku misterius, suara aku berat, bukan kayak gitu ya. Karena aplikasi sebenarnya kalian bakal abis sekolah, abis itu kan kalian bakal kerja juga gitu kan. Di kerja dituntutnya kayak gitu, yang bisa kerja sama, yang bisa nggak kaku gitu kan, sosialnya aktif, nah itu sih yang dilihatnya gitu. Berarti in conclusion mereka itu sudah termakan dengan standar-standar toxic masculinity itu ya, Miss, gitu loh. Pikirannya harus mungkin ya di open minded lagi gitu. Tapi kalau Caca pernah nggak sih ngerasa kalau dari perspektif perempuan kayak terkena dampak dari toxic masculinity yang sangat kaku ini? Kalau dari experience aku sih pas masih kecil ya, ini pas masih kayak kecil-kecil banget, kayak mungkin pas SD, TK gitu lah. Aku tuh suka Nerf gantol kan, tembak-tembakan mainan itu. Aku sukanya bukan karena aku pengen jadi kayak cowok suka tembak-tembak, enggak. Aku karena aku pengen experience aja. Anak-anak tuh kan penasaran. Tapi emang kita dibatasin kan dari kecil. Karena bisa dilihat kayak itu kan yang tadi tuh dari aktor ini apa sih prianya kan. Kalau dari aktor orang-orang yang menekankan standar tuh kayak contohnya aku dibatasi buat kayak itu, katanya aku nggak boleh beli karena itu khusus untuk cowok. Karena karena cowok harus gini, terus aku kayak gitu. Jadi aku harus gimana gitu loh. Jadi kayak emang iya harus gitu. Iya gitu kan. Jadi aku merasa terbatasi, di mana cowok merasa terbatasi karena dia dia jadinya cuman bisa memiliki karakteristik kayak gitu, dan cewek juga terbatasi karena mereka nggak bisa memiliki karakteristik kayak gitu loh. Jadi aku juga pas masih kecil kayak kok jadi gini ya, standarnya kok gini. Betul, setuju banget. Kalau ngomongin soal kayak keterbatasan gitu ya, kira-kira aku tuh kadang suka bingung gitu ya. Kira-kira kalau cowok-cowok yang diterbataskan minatnya gitu, akankah berdampak ke penekanan kesehatan mental mereka atau gimana? Kira-kira mungkin Jordan ada opini mungkin ya? Jordan ambil contoh lagi. Kalau Jordan biasanya di rumah itu sering masak. Tapi Terus mau masak? Masakin kita dong ya. Ya, Jarang loh tapi Jordan
cowok yang suka masak. Iya, nah makanya ini mau diambil kasus yang ini. Jadi misalnya contohnya kayak gini, dulu orang-orang itu sering banget berpersepsi gitu loh. Kalau misalnya cowok itu tuh biasanya dilakukan oleh ibu rumah tangga, gitu kan? Karena yang biasanya masak di rumah itu ibu rumah tangga. Malah mungkin ada beberapa orang yang memang tertarik untuk masak gitu loh, untuk mengasih konsumsi makanan ke orang lain, gitu loh. Jadi kalau misalnya ini dibatasin, kreativitas mereka untuk masak itu kan dibatasin gitu loh, sehingga kayak walaupun ini mungkin ini mereka cita-cita mereka gitu, ya mereka bakal kubur cita-cita itu, sehingga kayak mikir kayak, waduh, kok aku kayak gini sih, mungkin aku harus nyari pekerjaan atau profesi yang baru, yang lebih cocok dengan stereotip dan stigma, walaupun itu bukan minat mereka. Nah, dari tidak sesuai minat ini, ya mereka itu tentunya akan tertekan gitu loh. Mereka akan pikir kalau mereka itu tidak pintar di bidang itu, tidak sesuai, ya sehingga confidence mereka atau kepedean mereka untuk menjalani itu juga akan menurun. Betul. Itu sering opini terjadi sih Joran. kalau confidence ya. Mereka kadang kayak suka, aduh gengsi banget kalau mau kayak gini. Padahal sebenarnya itu normal. Secara sosial kita normal aja kalau cowok masak, cowok baking tuh pernah ada cowoknya kan. Iya. Itu bagus tuh, bagus. Berarti dia berani kan. Iya, karena kan baking itu melatih presisi. Iya. Identiknya lebih feminin. Jadi mungkin dia kan mental health tuh kan, jadi kayak ketekan banget nih, aku pengen ekspresi tapi nggak bisa, jadi bergumul ke diri dia sendiri, mendem, akhirnya down. Atau kayak misalnya bisa diekspresiin, mungkin dia dianggap aneh lagi gitu kan, padahal ya nggak apa-apa sih kalau misalnya dia ekspresi aja gitu kan. Tapi bagaimana cara kita bisa kayak ngasih tahu kalau ya itu tuh sebenarnya nggak apa-apa guys, Chef Juna aja masak. Iya. Iya. Masak ya. Iya. Chef ya. Iya. Juna nonton ini ya. Iya. Oke banget gitu. Iya. Normalisasi sebenarnya kita Banyak yang profesional ya. Iya. Kita harus pertama kan lingkungannya kan, kayak contohnya baking club kita karena ada cowok itu ya karena ada lingkungan inklusif juga inklusif juga kan. Mereka menerima semua orang, mereka nggak pandang kayak kamu cowok nggak boleh ikut baking club gitu kan. Kamu kan harusnya ikut basket nggak kayak gitu kan. Terus juga dari aktor-aktor yang sudah ada juga mereka harus ya nggak takut untuk menunjukkan ke orang-orang. Mereka tuh harus jadi aktor yang membantu membuka jalan buat orang-orang lain yang takut. Udah ada contohnya gitu loh yang kayak ya it's fine guys gitu. Iya, it's fine. Malah anak Miss dulu yang perwalian Miss tahun kemarin ada banyak cowok yang ikut cooking, terus mamanya support lagi. Mamanya cepat sama Miss. Miss kayaknya anak aku bakal, dia kan suka masak nih. Jadi kayak kalau dia ekonomi sudah dia bisa ngerti apa pajak gitu kan, dia mamanya sudah kayak mau jadiin dia kayak buka resto. Iya, jadi berkesinambungan. Mamanya tuh beneran perhatiin anaknya, dia suka ini, oke berarti anak aku bakal jadi gini. Soalnya anaknya juga nggak suka yang ribet kan, jadi mamanya udah ngerasa oke, bukain usaha aja, terus dia jadi chef, dia tinggal packaging, terus kayak dia udah dapat ilmunya, ekonomi ada, ikut cooking ada gitu kan, jadi kayak udah terarahkan. Sudah ada arahnya. Iya. Tujuannya juga jelas gitu. Iya. Itu dukungan orang tua juga sangat membantu ya. Benar. Iya. Banyak kayak gitu. Perwalian tahun kemarin malah curhat banyak banget, bisa ambil rapet gitu kan. Lagi gitu. Ada sesi konseling orang tua ya. Iya. Kalau BK kan anak-anak ya. Kalau misalkan guru wali berarti orang tuanya ya. Iya. Catat. Iya. Apa nih Miss, kayak saran biar orang tua tuh pada kayak bisa open minded kayak orang tua tadi gitu. Kayak gimana gitu cara sarannya mungkin kalau kita sebagai guru ya, mungkin ketika orang tua memberikan nanya anaknya, mungkin kita bisa kasih advice gitu kan. Mungkin dia kayak gini aja mah, tapi mamanya juga jangan terlalu berekspektasi tinggi, tapi tetap dia yang baik ya. Kita kasih pengertian kalau misalnya anaknya, ya kalau misalnya jangan dibebani benar banyak karena kan dia masih remaja gitu kan. Mungkin kalau misalnya dia ada gejolak-gejolak dikit, diarahin aja yang benar gimana. Jadi support keluarga tuh sebenarnya penting sih kalau di-lead lah ya ibaratnya. Iya. Karena juga sejatinya remaja usia kita tuh cuma butuh dukungan guys. Iya. Karena
kalian masih belum tahu nih arah kalian kemana. Iya. Pusing Iya. mau kemana ini. Iya. Belum lagi Iya. TKA, belum lagi dan lain-lain. Iya. Udah jangan kebanyakan Iya. dulu ya, jangan Iya. kebanyakan dulu ya. Iya. Jangan kebanyakan dulu ya. Iya. Sudah kelas 12 sih. Iya, udah sudah remaja. Iya. Sesuai deh. Ya selama pendukungannya itu Kuat. positif, ya pasti bisa ke arah yang benar gitu loh. Oke. Kalau Miss meng-highlight atau mencantumkan perannya agen sosialisasi keluarga, Jordan itu meng-highlight atau mentebalkan ya menggarisbawahi iya 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 Beda ya, bold ya, bold iya ya. mau tentang iya Caps lock, bold. mau membawa tentang agen sosialisasi yang ada di pertemanan sebagai step kedua gitu loh. Iya, karena kan itu rumah kedua kan teman-teman itu yang ada di sekolah, dan ya itu penting kita bersosialisasi dengan teman-teman, membuka pikiran gitu, dan kita melihat bahwa pendidikan itu penting gitu loh. Pendidikan itu penting untuk membuka wawasan kita bahwa semuanya itu boleh dilakukan gitu loh, boleh dilakukan selama itu tadi kegiatan positif. Ya kegiatan positif saya selalu ulangi ya, karena itu memang sangat penting gitu kan. Bergaulnya juga jangan menerima opini orang mentah-mentah gitu loh, karena kan kita lagi puber ini, kita gampang banget kemakan persepsi orang gitu kan. Kita harus memproses opini mereka, memproses kalimat mereka itu dengan benar, sehingga kita enggak terjerumus ke toxic masculinity ini. Jadi ada gitu loh. sosialisasi sekunder sama primer lah ibaratnya. Iya, benar. Iya. Iya. Kalau tadi soal makan suka omongan orang itu jujur iya banget sih. Iya. Kadang sebagai remaja kayak ini lihat TikTok dikit ada cemilan enak, waduh check out, gak bisa. Iya, kadang-kadang juga iya. Iya, sama kayak tren yang tahu gak sih kan, yang laki-laki tidak bercerita itu. Oh. Itu tuh cowok-cowok seumuran kita tuh justru ini banget loh, kayak deket banget sama itu tuh. Iya. Iya. Padahal nggak apa-apa, cerita aja. Iya, cerita aja kan ya. di Twitter atau sama temen, curhat deep talk, ya jangan sekarang. Remaja tuh bener-bener butuh deep talk, karena kita kan nggak tahu arahnya kemana. Dengan Iya. terus siapa tahu kayak kita tuh jadi tahu arah gitu kan. Iya, dan ada lingkungan yang inklusif gitu loh. Jadi kayak ada dorongan dari teman ke teman, jadilah mereka ada hasil gitu loh. Iya, ada harmoni. apa, tujuannya apa. Iya. Bagus sih jujur. Iya, gitu. bagus. Tapi kayak kalau bisa dari Caca sama Jordan, Iya. kalian tuh pengen orang tua yang gimana sih kalau misalnya tentang tentang mendukungan tadi gitu loh. Kalian tuh pengen orang tua tuh ngarahinnya tuh gimana? Mungkin Caca dulu. Iya, karena tadi udah sering. Luckily orang tua aku nggak sejauh itu dari ekspektasi aku ya. Kayak Iya. orang tua aku ya normal-normal aja. Dia mungkin semua orang punya prinsipnya sendiri, punya pendapatnya sendiri, dan mereka pasti mengharapkan ekspektasi yang mungkin aja berbeda dari kita gitu kan. Kayak orang tua aku punya ekspektasi untuk aku punya ekspektasi untuk diri aku sendiri gitu. Iya. Tapi menurut aku mungkin ini juga kayak untuk orang tua lain, nggak apa-apa punya ekspektasi kayak gitu, tapi jangan menekan aja. Mungkin lebih mendengar anak-anaknya juga, dan lebih ke edukasi juga sih untuk orang tua, karena orang tua tuh bukan berarti kamu jadi orang tua kamu udah jadi orang tuanya, enggak. Orang tua tuh Susah banget. orang tua tuh susah. Iya. Jadi harus terus belajar. Orang tua tetap belajar untuk menjadi orang tua yang baik gitu kan. Setuju banget sih. Jadi Iya. makanya kayak contohnya podcast kayak gini, ataupun kayak artikel-artikel itu emang harus dipelajari sama orang tua biar mereka juga lebih bisa mengikuti perkembangan anak-anaknya juga gitu. Jadi enggak. Iya, mau lanjutin yang Caca aja. Boleh Opininya hampir sama. Lanjutinnya misalnya kayak gini. Kalau misalnya kita jadi orang tua nih ya, kita paksa kayak anak kita harus kesini, harus ngikutin path ini, harus ngikutin jalur ini. Kalau misalnya enggak sesuai dengan keinginan anak, malah anak itu kadang-kadang kan melawan, gitu loh. betul. Melawan ini malah menambah instabilitas dan merusak, mengundermine relation, hubungan antara anak dan juga orang tua, sehingga sosialisasi primer itu nggak berjalan sesuai harapan. Tidak sempurna lah Iya, ibaratnya. tidak sempurna. Iya, Betul. sosialisasi tidak Jadi sempurna. orang tua yang kita highlight dari mereka jangan yang strict gitu juga ya. Iya, Jadi kayak ada kalanya kalian boleh tegas, ada kalanya kalian bisa dengerin dulu nih anak nih. Gitu.
maunya apa, terus kita sama-sama cari jalan keluarnya, maunya Iya. kayak gini ya udah Iya. kita arahin supaya bagus. Iya. Mama, papa tolong dengar. Iya. Iya itu penting. Iya itu penting. Iya di zaman modern Yang anaknya sekarang. juga bisa kasih tahu isi hatinya Iya. ya kan. Hmm. Kalau dia nggak ngerasa nggaknya sama orang tua, dia bakal nggak mau kasih tahu nih, aku maunya ini, maunya ini gitu kan. Nanti cari cara lain yang lebih negatif gitu kan. Iya. Malah bukan in a good way, malah Iya. yang in a negatif Malah gitu. yang Iya, iya jadi penyimpangan kan. Nah, Iya. jadi penyimpangan. Heeh. Betul, betul. Iya. Kalau sebagai seorang guru nih Miss ya, kira-kira kalau misalkan tentang peran dan ekspektasi Miss itu Iya. yang harus dipenuhi oleh siswa laki-laki itu gimana? Yang harus dipenuhi pertama, kalau kita bahas toxic ini ya, toxic masculinity yang kalian harus tahu ekspektasi kalian sebagai cowok di sekolah itu gimana sih. Pertama, kalian sebagai siswa, kalau siswa ya udah berarti tanggung jawabnya nih, tanggung jawab kalian, terus cara belajar kalian, cara kalian gimana apa ya memperlakukan teman kalian. Nah itu sesuai cowok aja gitu, maksudnya nggak harus kalian kemakan omongan ya cowok cewek ini Miss jantan, aku lihat cewek ini gitu kan, enggak, tapi kayak ya sewajarnya aja, sesuai misalnya kalian disiplin nggak telat, atau kayak kalian kerjain tugasnya tepat waktu, terus belajar pas ulangan. Nah itu kayak udah prinsip jadi cowok nih, udah kalian udah ada tanggung jawab dan Iya, beban tanggung jawab. kalian ya itu gitu Iya, sebagai betul. siswa gitu kan. Tergambar lah ibaratnya sudah. Iya, Jadi iya. itu dulu sih yang menurut Miss ekspektasinya itu, bukan kayak kalian harus tak boleh nangis, kalau misalnya kalian nggak disiplin dihukum yang keras kan enggak, tapi kayak ya udah kalau misalnya kalian salah udah tanggung jawabnya kena hukuman Iya. gitu. Iya. Nah, itu dulu sih ya ekspektasinya gitu. Karena sebenarnya yang kita butuhin tuh bukan kekerasan, maksudnya bukan orang yang sok kuat, tapi orang yang tanggung jawab. Benar. Tanggung jawab. Iya. Bisa Heeh. pegang omongannya, bisa Benar, mempertanggungjawabkan. janji. Iya, sebenarnya cowok Iya. itu harusnya memang kayak gitu, bukan kayak Gentle ya, gentleman ya. Iya. Gender Heeh. dengan gambarannya tuh bukan Iya. kuat dan lain, Iya. tapi lebih ke Iya. bagaimana mereka mengekspresikan diri mereka ke orang Iya. lain juga. Iya. Bukan cuma gara-gara mereka tuh kayak aduh aku cowok aku harus kayak gini, enggak. Cara Mungkin lebih ke solve problemnya. betul, Iya. problem, berpikir Iya. logisnya, Iya, berpikir logis. pengetahuannya, Iya. itu kan lebih kelihatannya wah gentle banget, gitu, keren banget, Iya, gitu. iya. Itu akan cewek-cewek Plus mesti poin gitu kan. Itu yang dicari. Biasanya dicari tuh teman-teman ayo. Kayak contohnya kayak olimpiade kan banyak cowok-cowok. Itu Iya. tanggung jawab. Nah, itu banget. Betul. Iya. Itu pegang omongan, pegang apa sih? Benar, Janji. janji. Iya. Komitmen. Sama diri sendiri, komitmen sama diri. Iya. Belajarnya terus sampai Iya. ke OSN kita banyak tuh. Iya, gitu, Iya. prestasi kayak gitu. Heeh. Nih, Itu oke. baru. Iya. Kalau sebagai pendidik dan mungkin juga peserta didik gitu ya, kira-kira apa sih peran kalian dalam menanggapi fenomena toxic masculinity? Boleh dijelaskan mungkin? Dimulai Supaya dari kayak siapa? menciptakan ruangan aman gitu bagi Iya. peserta didik yang lain. Iya. Kalau sebagai pendidik mungkin memang kan Miss background sosiologi juga. Jadi di kelas itu kan mungkin mereka dapat nih arahan gimana sih kalian cara akan masuk ke masyarakat, Iya. terus gimana cara kalian tahu nih nilai norma yang baik gimana, terus gimana sih sebagai individu kalau kita mau apapun nggak melihat sisi cowok, cewek, feminin, maskulin, bukan. Tapi sebenarnya gimana kalian cara hidupnya baik, cara ada sikap yang baik kalian tanemin, terus kayak gimana kalian menyikapi adapun masalah apa, kalian tahu nih langkah berikutnya kalian mau kemana. Nah itu yang sih Miss harapin sebagai pendidik, penyampaian penyampaian nilai yang Miss kasih melalui pelajaran sosiologi itu bisa dapat kayak gitu. Bisa diserap dengan baik lah. Bisa Ya. diserap. Iya. Kalau Jordan dan Caca mungkin Kalau dari Jordan sendiri ya, peran Jordan kan, kalau peran Jordan sebagai peserta didik yang mensosialisasikannya kepada teman-teman lain gitu loh, bahwa sebenarnya toxic masculinity itu salah gitu loh. Toxic masculinity itu tuh berbahaya gitu loh bagi kestabilan sosial, bagi semuanya. Jadi ya mulai dengan conversation yang membuka apa tuh opini-opini baru, kita membuka dialog dengan orang lain sehingga mereka itu bisa lebih terbuka dengan fenomena toxic masculinity ini gitu, sehingga
sampai ke titik yang ekstrim banget dan bikin segregasi perempuan dan wanita itu makin mengada-ngada gitu loh. Itu sih. Kalau Caca gimana? Ya, Pak Caca. Iya. Oh, nggak beda jauh ya, karena kan sama-sama Iya, sebagai sebagai siswa, pendidik, sama-sama iya sebagai siswa. paling aku cuma mau nambahin aja paling itu tadi, karena kan peserta didik dan ini ya pendidik juga itu kan termasuk dalam society, dalam masyarakat juga Iya. kan. Jadi paling peran aku itu adalah untuk tadi kayak Jordan, kita point out masalahnya. Kita nggak cuman kayak sekilas-sekilas atau dijadiin kayak masalah di background aja gitu. Kayak kita Iya. harus benar-benar kita tegasin kalau misalnya itu salah dan emang kita sebarluaskan, kita normalisasi membicarakan hal kayak gitu loh. Kalau Iya. misalnya ini masalah, kita harusnya kayak gimana gitu kan. Karena ujung-ujungnya tujuan kita semua itu sama. Kita tuh Betul, pengen iya, benar. punya masyarakat peradaban yang progresif yang dimana mereka itu menyadari dan menghargai adanya kedua belah gender ini gitu. Iya. Enggak istilahnya tabu lagi gitu kan? Iya, nggak tabu lagi. Harusnya udah Iya, harusnya udah open dan memulai pembicaraan seperti ini. Ya, kan sebagai makhluk sosial. Iya. Karena maksudnya nggak bisa hidup sendiri ya guys. Iya. Sebenarnya kan sesama gitu. Iya, Iya. benar banget. Sebenarnya itu emang tujuan kayak kita menghadirkan pembahasan Betul, Iya. ini sih biar kita kayak open minded gitu ya. Iya. Lebih luas juga karena kan ini Iya. jarang dibahas ya teman-teman. Jadi kami ingin memperdalam lah ibaratnya Iya, Meningkatkan pengetahuan siswa. kesadaran. Asik banget Iya. ngobrol sama kalian. Gak kerasa, aduh ya ampun, Iya, nggak kerasa banget. Hampir Iya. 1 jam. Iya, hampir 1 jam. Wow. Gila, ini seru Iya, banget. Terima insightful kasih banget. banget buat bintang tamu kita, Miss Ina Iya. dan Jordan dan juga Caca. Sangat Yes. terima kasih kami. Hostnya juga nih. Iya, iya. Terima kasih telah mengundang kami dan memulai dialog ini. Ini Iya. ini benar-benar such a really nice experience for me karena kan jarang banget kalau orang-orang mau ngomongin soal toxic masculinity. Iya, iya. Karena kalau Teta nih mungkin. Kalau aku mungkin senang karena bisa dapat perspektif dari guru, teman-teman Iya. tentang toxic masculinity dan kayak ternyata tuh emang sejalan sama penelitian yang kita Iya, kami ini. kembangin. Iya. Jadi kalian Oke. jangan kapok ya kalau misalnya kita undang lagi. Iya. Iya. Oke teman-teman, sampai sini aja GL Talks kali ini. See you in next episode.